Kalian pernah nggak sih ketemu sama orang yang wajahnya itu menyenangkan, positive vibes, dan enak dipandang? Padahal mungkin kalau dari segi fisik, dalam tanda kutip, biasa aja. Tapi dia punya daya tarik tersendiri, seperti karisma yang membuat orang di sekitarnya itu nyaman ada di dekatnya. Dan aura itu berasal dari hati yang baik, hidup yang penuh dedikasi, dan tangan yang ringan menolong. Mungkin itulah yang sosok yang tepat untuk menggambarkan tokoh Danar. Sosok malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong keluarga Tania, memberikan janji kehidupan yang lebih baik. Malaikat yang membuat Tania jatuh hati bahkan sejak rambutnya masih dikepang dua. Ya, kurang lebih itulah kisah dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Halo good people, welcome to Bookworm Podcast with me, Yuni Sulistiawati. Actually, this is my first episode talking about book review. Nah, tapi sebenarnya konsep dan niatan untuk buat podcast ini tuh udah ada sejak lama. Dan sudah ada beberapa buku yang aku buat reviewnya. But I decide untuk first episode ini, aku up yang ini saja, yaitu review mengenai buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan penulis Terelie ya, karena beliau sudah sangat amat banyak sekali dan menerbitkan buku yang bestseller. Nah, walaupun Bang Tere yang memiliki nama asli Darwis ini sedikit misterius dan low profile, kalian mungkin bisa search di Google dan sedikit sekali yang menampilkan wajah dan informasi tentang beliau. Nah, tapi beliau ini sudah menggait beberapa penghargaan seperti IKP Award dan Islamic Book Award. Aku pernah sekali bertemu langsung dengan beliau di salah satu talk show di Gramedia Botani Square Bogor, dan alhamdulillah tuh aku berhasil menanyakan secara langsung pertanyaan yang selama ini bertengger di otakku mengenai alasan atau big why beliau menulis buku yang super duper keren dan foto. Jadilah aku tidak bisa berfoto dengan beliau. Dan sedikitnya aku tahu, Bang Tere ini merupakan alumni dari Universitas Indonesia, jurusan akuntansi, yang udah menulis lebih dari 50 buku, yang aku tahu ya. Dan keempat novelnya telah diangkat ke layar lebar seperti Bidadari Surga, Hafalan Surat Melisa, Moga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Nah, yang terakhir ini masih hangat ya, baru rilis kemarin 2019, dan recommended banget sih buat ditonton. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini pertama kali publish pada tahun, ada yang mengatakan 2010, ada juga 2018 ya, aku kurang tahu, tapi ada dua sumber di situ yang mengatakan ada yang 2010, ada yang 2018, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka. Dan novel ini menjadi salah satu dari 3 novel yang terlaris versi Google Playbook dan mendapatkan review yang sangat bagus. Ya, aku percaya sih buku ini deserve banget untuk mendapatkan itu, karena gaya penulisannya itu sangat sederhana tapi dalam. Bang Tere itu kayak berhasil menggambarkan kehidupan, luka, dan harapan melalui tokoh-tokohnya yang nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengambil POV orang pertama yang juga merupakan tokoh utama yang bernama Tania. Ia merupakan seorang gadis berusia 11 tahun yang terpaksa harus mengamen bersama adiknya, Dede, setelah ayahnya meninggal. Nah, mereka tinggal di sebuah rumah kardus yang tentunya sangat tidak layak setelah meninggal ayahnya. Sampai semuanya berubah setelah malaikat itu datang membantu mereka. Bukan hanya memberikan makan atau sepatu, tetapi juga menjanjikan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Malaikat itu bernama Danar, seorang laki-laki yang mungkin usianya sekitar 25 tahun, yang menolongnya saat kakinya tertusuk paku saat mengamen di bus kota.
Yang membuat novel ini menarik adalah perkembangan karakter dari tokoh utama Tania, dari seorang gadis kecil, pemalu, hingga menjadi perempuan yang pintar, berprestasi, dewasa, dan cantik. Setelah malaikat itu hadir dalam hidupnya, Tania kembali sekolah. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan membuat bangga ibu dan Danar. Bahkan ia berjanji bahwa Danar akan menjadi orang yang selalu ia patuhi perintahnya setelah ibunya. Tania memang berbakat. Karena kepandaiannya, dia berhasil loncat dari kelas 4 langsung ke kelas 6. Dan dia lulus dengan nilai-nilai yang sempurna. Namun namanya juga hidup, ujian berikutnya datang. Bersamaan dengan lulusnya dia dari SD, ibunya meninggal karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Ia dan adiknya pun akhirnya tinggal bersama Danar di kontrakannya. Nah, si Danar ini emang hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga. Sebenarnya backgroundnya itu hampir sama seperti Tania. Dia lahir dan besar di jalanan, mengamen, tapi ia berhasil survive dan berhasil melanjutkan pendidikan sambil mengamen, dan akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang sekarang. Life must goes on. Kehilangan ibunya menjadi amunisi bagi Tania untuk belajar lebih giat. Ia diterima sekolah SMP dan SMA di Singapura dengan beasiswa. Bahkan saat lulus SMA, ia menjadi lulusan terbaik dengan nilai yang sempurna. Hal itu membuatnya mendapatkan satu kursi di universitas terbaik di Singapura, yakni National University of Singapore. Perjalanan akademik Tania begitu mulus dan terang benderang. Ini sih yang paling aku suka. Tania ini sangat ambisius dalam hal kebaikan tentunya. Ia telah berubah dari gadis kecil pengamen yang kucel dan bau menjadi perempuan yang cantik, cerdas, dan dewasa. Ia memiliki wajah yang menyenangkan, banyak disukai oleh teman-temannya, dan semua itu ia tiru dari Danar. Ia selalu kagum pada Danar yang selalu memasang wajah yang menyenangkan, terutama ketika mendongeng untuk anak-anak setiap hari Minggu. Sejak itulah, Tania bertekad untuk meniru segala hal baik dari Danar. Namun sayangnya, perjalanan asmara Tania tidak berjalan mulus seperti perjalanan akademiknya. Ternyata diam-diam ia memiliki perasaan spesial kepada Danar. Dari perasaan kagum seorang adik kepada kakaknya, sampai perasaan yang berbeda. Perasaan yang ia pun bingung mendefinisikannya. Yang jelas, ini bukan perasaan balas budi, tapi perasaan seorang perempuan berusia 18 tahun kepada laki-laki berusia 32 tahun, Danar. Bahkan perasaan itu telah muncul sejak rambutnya masih dikepang 2. Ia tidak pernah suka saat Danar berpacaran dengan Ratna. Mungkin itulah yang dinamakan cemburu. Namun saat itu ia terlalu kecil untuk mengetahui bahwa perasaan itu bernama cemburu. Belum sempat ia mengungkapkan perasaannya pada Danar, ia harus mendapatkan cobaan berikutnya. Danar memutuskan untuk menikah dengan Ratna. Tentu Tania merasa sakit hati. Pernikahan ini merupakan jawaban dari semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Apakah Danar mencintainya atau tidak? Dan jawabannya tentu saja tidak. Walaupun itu tidak keluar langsung dari mulut Danar, karena Tania tidak pernah mengungkapkannya. Tania terlanjur mengambil kesimpulan bahwa selama ini Danar hanya menganggapnya adik, gadis kecil yang mungkin karena usianya juga terpaut 14 tahun. Walaupun saat ini Tania sudah berubah menjadi perempuan cantik dan dewasa, tetap saja di mata Danar ia hanya gadis kecil. Dan pernikahan Ratna dan Danar pun tetap berlangsung. Tania memutuskan untuk move on dan melupakan segalanya. Ia bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang bergengsi di Singapura. Yang menarik, setelah itu kepribadian Tania berubah drastis.
Tidak ada lagi wajah menyenangkan yang dimilikinya. Karakternya pun penuh dengan paradoks dan cukup sadis terhadap rivalnya. Di satu sisi, ia memang berhasil mengubah kepedihannya menjadi amunisi yang sangat kuat yang membuat karirnya terang benderang. Tapi di sisi lain, ia telah berubah menjadi pribadi yang individualis dan kosong. Dan yang bikin nyesek itu ending dari cerita ini. Ternyata kehidupan rumah tangga Danar dan Ratna itu tidak seharmonis yang terlihat di publik. Danar berubah menjadi pribadi yang pendiam, tidak ada lagi cahaya di matanya. Sudah lama redup sejak ia mengucapkan akad. Dan plot twistnya, ternyata selama ini Danar juga suka pada Tania, gadis kecil yang telah ditolongnya itu. Tapi ia terlalu gengsi. Ia terlalu gengsi untuk mengakui bahwa ia, laki-laki yang matang, memiliki karir yang cemerlang, harus jatuh cinta kepada seorang gadis yang umurnya sangat jauh di bawahnya. Jadi setiap perasaan itu muncul, langsung ia kubur. Setiap kuncup itu mekar, langsung ia tebas, sampai semuanya pun menjadi terlambat. Ya, terlambat. Kini tidak ada lagi yang bisa diubah. Semuanya sudah terlambat. Danar sudah terlanjur menikah dengan Ratna, perempuan yang tidak pernah sekalipun ia cintai. Dan Tania pun memutuskan untuk pergi selama-lamanya dari kehidupan Danar. Entah itu sebagai adik atau sebagai perempuan yang pernah mencintainya. Dan it's very sad ending. Tapi sungguh ini memberiku banyak sekali pelajaran. Pelajaran tentang mengikhlaskan bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Dan sepertinya benar kata pepatah bahwa perempuan itu lebih baik dicintai daripada mencintai. Aku tidak ingin seperti Ratna yang mencintai dan berhasil menikah dengan orang yang ia cintai tapi tidak pernah dicintai balik. Dan aku juga tidak ingin menjadi seperti Tania. Ia memang dicintai begitu dalam, tapi tidak bisa saling mengungkapkan dan saling memiliki. Dan mengenai Danar, aku belajar banyak dari sosok seperti dia. Bagaimana memiliki wajah yang selalu menyenangkan, bagaimana memiliki mata yang selalu bersinar, bagaimana menjadi sosok yang ringan tangan, membantu orang lain, mendorong orang lain untuk maju, saling berbagi, dan penuh dengan dedikasi. Dan pada kesimpulannya, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Dia membiarkannya luruh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Karena memang bukan angin yang menjatuhkan daun, tetapi musimlah yang membuatnya jatuh. Oke guys, terima kasih sudah menemani aku di episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama podcast ini. Semoga bermanfaat. Aku Yundi Sulistiawati pamit dan bye.